Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisha Rahima. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Berikut adalah peta konsep yang sudah saya buat. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa di mana barang atau jasa tersebut memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan orang atau produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya, walau harganya yang murah tidak berarti dengan kualitas rendah. Produksi massal biasanya ditemukan di industri di mana produk ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin dan proses-proses bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Ada 6 ciri-ciri utama dari produksi massal, yaitu adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang, waktu produksi relatif singkat, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis, dan kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan siklus produksi yang lebih sedikit. Kemudian, kapasitas produksi juga meningkat karena adanya keseimbangan pada jalur produksi. Produksi massal juga tidak membutuhkan operator ahli karena semua berjalan otomatis oleh mesin, sehingga dapat mengurangi proses inverisitasi, pada akhirnya dapat menurunkan biaya manufaktur per unit. Akan tetapi, produksi massal memiliki keterbatasan, diantaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi dan perawatan mesin produksi. Selain itu, karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi, produksi massal tidak menawarkan variasi produk yang banyak. Hal ini menjadi masalah ketika dihadapkan dengan selera customer yang berbeda-beda. Meskipun hal ini bisa diatasi dengan menambahkan kostumisasi di luar jalur produksi seperti varian warna, aksesoris, dan sebagainya. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem kostumisasi massal. Kostumisasi massal membuat produksi lebih variatif dengan harga yang murah. Untuk nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Barang tidak akan ada gunanya jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang diantaranya adalah kegunaan dasar, kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan bentuk, kegunaan pelayanan, dan kegunaan milik. Kegunaan dasar adalah sebuah benda yang memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal yang bisa langsung dirasakan oleh indera manusia. Kegunaan waktu, barang dapat berubah nilai pada saat atau waktu yang tepat. Payung dapat menjadi mahal ketika musim hujan, kebutuhan payung kan meningkat saat musim hujan, sehingga banyak orang yang membutuhkan payung. Karena kebutuhan payung meningkat, maka harga payung juga akan meningkat. Kegunaan tempat, suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Kegunaan bentuk, berarti sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Kegunaan pelayanan, sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang terakhir ada kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. 2. Jenis perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penafsiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Kelima, perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi.
Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dengan biaya yang serendah mungkin. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi dan tujuannya adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam, dan di luar pabrik sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya adalah akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya produksi rendah, produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, dan biaya pemindahan bahan pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya adalah sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Tahap perencanaan produksi massal yang benar dan berurutan adalah dengan mempereimbangkan beberapa produksi untuk memproduksi produksi tersebut terlebih dahulu, antara lain pasar yang baik di masa mendatang, bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Arus kas keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Kemampuan organisasi, pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahapan perencanaan produksi ada ide produk, selera ide produksi, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. Indikator keberhasilan produksi massal. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Berikut 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapasitas pengembangan. D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa, tahap persiapan produk dan pendirian usaha. Survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perencanaan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, dan uji coba produksi. Kemudian, proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu produksi dan persiapan produksi. Persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi, pembelian material, pembagian pekerjaan. Sementara proses produksi dilihat dari caranya. Dan ada 4 macam, yaitu proses produksi pendek, produksi panjang, produksi kontinu, dan proses produksi bersalingan. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi yaitu untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya. Kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi ada 3, yaitu organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan.
dalam meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi. Tidak semua perencanaan mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan atau pengendalian terhadap produksi agar dapat diminimalisasikan. Faktor penyimpangan dalam perencanaan produksi ada 5, yaitu tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong, terjadinya kerusakan mesin, perubahan permintaan, ketidakhadiran kerja, dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok. Adapun manfaat dari pengawasan produksi, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor berikut ini: sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian dulu dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.